Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku Neni Hermawati. Nah, di video kali ini kita akan kembali belajar mengenai dasar-dasar R dan dikhususkan buat teman-teman yang memang mau belajar R dari dasar gitu ya. Oke, langsung aja di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai logical operators ya. Nah, logical operator ini adalah operator logika yang digunakan untuk mengoperasikan boolean ya, seperti and, or, dan sebagainya gitu. Nah, adapun operator dari logical ini, yang pertama itu ada logical not ya, atau biasa kita kenal ini adalah negasi, kemudian ada logical and ya, jadi elemen wise-nya, kalau yang ini adalah logical and-nya, ini ada juga sama ya, elemen wise untuk logical or, kemudian ini logical or-nya. Nah, ini adalah logical operator yang sering digunakan di R, meskipun logical sendiri itu termasuk operator yang kayaknya termasuk jarang digunakan sih di R gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita coba praktekkan di R-nya, kita perlu mengingat sedikit materi di zaman SMA mungkin ya. Oke, teman-teman ada yang masih ingat materi yang satu ini? Jadi ceritanya di sini ada kolom P sama kolom Q, di mana P adalah pernyataan pertama dan Q adalah pernyataan kedua gitu ya. Oke, nah di mana pernyataan pertama ini benar-benar salah-salah, kemudian pernyataan keduanya benar salah gitu ya. Nah, kita akan lihat nih, kita akan gunakan logical not atau negasi ini ya untuk pernyataan pertama. Kita tahu bahwa negasi itu adalah kebalikannya ya teman-teman. Jadi gini, kalau misalkan ini benar, maka kebalikan atau negasi dari benar itu salah gitu ya. Begitupun seterusnya, dan kebalikan dari salah itu benar gitu ya, seperti itu. Itu untuk negasi atau logical not gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke konjungsi ya. Kita akan masuk ke konjungsi, di mana konjungsi ini atau mungkin dikenal juga dengan logical and ya, logical and. Oke. Nah, untuk bedanya elemen wise sama yang logical and ini apa? Nanti kita akan bahas di ini ya, di praktek di R-nya. Nah, ini materinya dulu untuk konjungsi sendiri. Kalau misalkan konjungsi dari P dan Q, di mana kalau misalkan pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka konjungsinya pun benar gitu. Nah, kalau selain itu adalah konjungsinya bernilai salah gitu ya, karena di sini benar salah ada salahnya, salah benar ada salahnya, salah salah juga ada salahnya. Jadi kalau minimum ada satu pernyataan salah, maka dia akan menyatakan salah gitu ya. Oke, terus yang selanjutnya ada disjungsi atau logical or gitu ya. Ini kebalikan dari yang konjungsi ya. Kalau disjungsi itu kalau benar baru benar, selainnya salah. Kalau ini, kalau misalkan ada elemen benarnya, maka dia akan dinyatakan bernilai benar gitu. Misalkan ini benar-benar karena dua-duanya benar, maka benar. Ini benar salah karena ada nilai benarnya, maka dia benar. Kemudian ini salah benar karena pernyataan keduanya benar, maka bernilai benar gitu ya. Nah, kalau misalkan salah dua-duanya baru dinyatakan salah karena di sini nggak ada elemen benarnya ya, berarti salah gitu ya. Itu adalah materi yang mungkin ya harus diingat karena akan sangat berguna sekali di bagian logical operators ini. Oke, kita akan masuk ke area untuk mempraktekannya. Oke, teman-teman, ini aku udah masuk di R. Seperti biasa kita akan buka script baru ya. Oke, sambil nunggu, kita akan minimize dulu dan akan clear dulu. Oke, kita akan contohin dulu misalkan nih, teman-teman, di sini aku mau memperkenalkan karena untuk membuktikan logical operator ini kita akan menggunakan vektor ya. Jadi kalau teman-teman jangan kaget, ikutin dulu aja, nanti kita juga akan bahas vektor di pertemuan berikutnya. Misalkan ini kita ada C ya, C itu adalah sebuah vektor. Ikutin saja cara nulisnya dalam C kecil dalam kurungnya. Misalkan aku kasih nama dia apa ya, true dulu kali ya. Oke, true, terus false, kemudian misalkan aku kasih 0, boleh juga misalkan 6 ya. Nah, teman-teman perlu diingat di dalam R itu kalau misalkan ada 0, dia akan bilang kalau itu false, dan selain 0 itu adalah true ya. Jadi kalau misalkan aku tulisnya di sini 0 dan 6, berarti dia true, false,
false, ini namanya true ya. Jadi selain 0 itu adalah true dan hanya 0 itu bernilai false ya. Oke, next kita akan coba deklarasikan nilai yang lain gitu. Misalnya katakanlah D gitu ya. D itu adalah sebuah vektor yang bernilai misalnya false, true gitu ya. False, kemudian true, terus ada yang tipe ya. Oke, kenapa dia tidak mau? Karena C-nya. Oh, oke, ini sedikit pelajaran ya teman-teman, bahwa jadi keterangan false dan true itu harus huruf besar, gak boleh kecampur huruf kecil atau huruf kecil semua, itu gak boleh ya. Oke, tadi kita udah false, true, sekarang berikutnya false lagi ya. Oke, nah ini nggak boleh ya, harus false gitu. Kemudian yang berikutnya true ya. Oke. Nah, dan biar bisa dioperasikan, jadi kalau di atasnya ada 4, kalau kita kan biasanya kalau persamaan matriks ya, atau perkalian atau penjumlahan matriks, vektor maksudnya, kalau penjumlahan vektor tuh kan biar yang ini sama yang ini dioperasikan, yang ini yang kedua dengan yang kedua dioperasikan gitu ya. Jadi jumlahnya harus sama kayak gitu ya. Oke, kita akan deklarasikan dulu ya masing-masing vektornya, dan sudah kita akan lihat dulu yang pertama itu tadi adalah negasi gitu ya, atau addition gitu. Negasi ini adalah kebalikannya. Kita coba Ctrl Enter, kita lihat negasinya. Nah, kebalikan dari true itu false, kebalikan dari false itu true, dan tadi 0 itu adalah false, berarti kebalikannya true, dan 6 itu adalah true, dan kebalikannya adalah false. Gitu ya, itu fungsi dari negasi ya. Teman-teman masih penasaran, kita lihat negasi dari D juga gitu ya, yang asalnya false, true, jadi true, false gitu. Oke, yang berikutnya adalah misalkan kita pakai konjungsi ya. Konjungsi itu lambangnya dan, jadi misalkan C konjungsi D gitu ya. Tekan Ctrl Enter-nya. Nah, cara kerjanya adalah berarti tadi ya, kalau konjungsi itu benar, kalau benar-benar dia baru benar, selainnya salah gitu ya. Nah, ini benar, salah, berarti ini salah ya. Yang kedua ini salah benar, berarti salah juga. Ini adalah salah ya, berarti salah juga. Dan ini adalah benar-benar, berarti benar ya. Jadi ini benar. Oke, yang selanjutnya kita akan mengenal tadi multiplication ya. Oke, kita konjungsi ya. Konjungsi di mana dannya itu ada 2. Nah, ini adalah ya perkalian konjungsi atau apa ya? Operator konjungsi yang dilakukan secara bertingkat gitu ya, di mana nanti hasilnya hanya akan ada satu keterangan akhir. Jadi gini, oke, keterangannya adalah false ya. Jadi ketika tadi kita sudah melihat, sudah tahu nilai dari konjungsi C dan D ini, nah ini adalah nilainya. Maka untuk mengetahui logika N ya, atau tadi tuh logika N kalau double N itu. Nah, untuk mengetahuinya itu caranya seperti ini teman-teman. False dengan false itu kan, jadi false dengan false itu jawabannya false ya. Kemudian kemudian false dengan true itu adalah false ya. Berarti nanti kita ada 2 lagi, itu false dengan false, maka hasilnya adalah false gitu ya. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi hanya ada satu kesimpulan akhir saja gitu. Atau kita juga bisa coba C, misalkan tadi pakai disjungsi ya, disjungsi dengan D misalkan ya. Nah, tadi disjungsi itu kalau misalkan benar-benar itu benar, kalau misalkan salah selainnya itu benar ya. Kita coba cek gitu ya, C dan D misalkan ini benar, salah itu berarti benar atau true ya. Ini salah benar berarti benar. Kemudian di sini tadi karena 0 itu false dengan false itu berarti salah ya atau false, dan kemudian true dengan true juga adalah true atau benar gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, pengen coba kita tebak dulu sebelum saya keluarkan berapa sih gitu untuk multiplication ya, untuk
untuk multi dari disjunction ini gitu ya. Misalkan ini true dengan true itu true ya teman-teman, kemudian false dengan true juga true. Nah, jadi kita ada dua true di bawahnya, true dengan true berarti hasilnya true. Berarti kalau kita ketika seperti ini, di sini D, berarti jawabannya tadi harus true ya. Oke, berarti benar ya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk memahami logical operators di sini ya. Jadi memang sangat singkat sekali gitu. Karena ini memang bukan komponen utama yang harus benar-benar dipahami, tapi ya wajib tahu karena mungkin di keadaan tertentu teman-teman akan membutuhkan ini gitu, karena ini juga masih merupakan bagian dari R gitu ya. Oke teman-teman, mungkin di pertemuan sekarang kita cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.